Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran tematik Soleh dan Solehah 2 Cordoba. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berdoa kalian semua sehat ya. Nah, saat ini anak-anak sudah sarapan dan sudah sholat duha belum? Yang belum, boleh sarapan dan sholat duha terlebih dahulu ya. Kemudian melanjutkan lagi belajar bersama Ibu Tia. Baiklah, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar latihan soal matematika semester 1, yaitu ada di buku pena 2B halaman 191. Nah, kita akan mengerjakan beberapa soal pada muatan matematika. Baiklah, silahkan sekarang anak-anak menyiapkan bukunya ya. Kemudian dibuka bukunya Bu Pena 2B di halaman 191 sampai 192, yaitu di muatan matematika. Nah, semua sudah siap kan dan dibuka bukunya? Baiklah, kita akan mengerjakan beberapa soal ya. Yang pertama, kita akan mengerjakan soal nomor 2. Ya, soalnya adalah bilangan 385 dibaca apa ya? Caranya adalah kita akan menentukan nilai tempat dari setiap angka pada bilangan 385, di mana angka 5 menempati nilai tempat satuan, sedangkan angka 8 menempati nilai tempat puluhan dan angka 3 menempati nilai tempat ratusan. Nah, sehingga bilangan 385 dibaca 385. Nah, masih ingat ya dengan cara menentukan nilai tempat? Baiklah, berikutnya kita akan belajar soal nomor 4. Soalnya adalah 490.409. Apa ya tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas? Apakah tanda kurang dari, lebih dari, ataukah tanda sama dengan? Yo, siapa yang masih ingat dengan caranya? Ya, pertama kita akan menentukan juga nilai tempatnya. Ada 2 bilangan yaitu 490 dan 409. Nah, kita mulai dari angka paling depan yaitu angka 4. Angka 4 ini menduduki nilai ratusan yang ternyata nilainya sama. 4 dan 4 sama. Nah, berikutnya kita akan ke nilai puluhan. Karena ratusannya sama, jadi kita lihat puluhannya ya, yaitu angka 9 dan angka 0. Dan ternyata angka 9 itu nilainya lebih dari 0 ya. Jadi 9 itu lebih besar dari 0. Nah, dari sini bisa terlihat ya jawaban yang benar. Jika terlihat seperti ini, maka tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik pada soal itu adalah tanda lebih dari. Sekali lagi, caranya saat membandingkan 2 bilangan adalah dengan melakukan perbandingan dari bilangan atau angka penyusunnya, mulai dari angka yang paling depan ya. Kemudian kalau sama baru ke angka berikutnya. Kalau masih sama lalu ke angka berikutnya lagi ya, seperti itu ya. Nah, jelas ya. Baiklah, kemudian kita akan belajar mengerjakan soal nomor 9, yaitu berapa ya jumlah dan selisih dari bilangan 389 dan 234. Nah, ingat, jika yang ditanyakan adalah jumlah, maka kita akan menambahkan kedua bilangan ini. Nah, kita akan menggunakan cara bersusun pendek ya. Kita akan menambahkan 389 ditambah 234 dengan bersusun ke bawah. Nah,
Masih ingat kan bagaimana caranya? Pertama kita akan menjumlahkan angka paling belakang, yaitu adalah 9 satuan ditambah dengan 4 satuan. Nilainya adalah 13, kita tulis 3 dan disimpan angka 1. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bilangan puluhan, yaitu 80-an ditambah dengan 30-an, hasilnya 11. Nah, kita masih ada angka 1 yang disimpan tadi, maka kita tambahkan. Jadi 11 ditambah 1 adalah 12. Nah, kita tulis 2. Kita masih menyimpan lagi angka 1. Kemudian baru kita tambahkan yang nilai ratusan. 300-an ditambah dengan 200-an, hasilnya adalah 5. Nah, kita tadi masih punya simpanan 1 ya. Kita tambahkan sehingga 5 ditambah 1 hasilnya 6. Nah, jadi jawabannya adalah 623. Ya, ini adalah penjumlahannya ya. Kedua, kita akan menjawab soal tentang selisih. Nah, jika yang ditanyakan adalah selisih, maka kita akan mengurangkan bilangan 389 dengan bilangan 234 ya. Masih ingat caranya? Kita akan mengurangkan dari bilangan yang paling belakang ya. Kita akan mengurangkan nilai satuan, yaitu 9 dikurangi 4. Hasilnya adalah 5. Yang kedua, kita akan mengurangkan puluhan, yaitu 80-an dikurangi 30-an, hasilnya adalah 5. Kemudian terakhir kita akan mengurangkan angka ratusan, yaitu 300-an dikurangi 200-an, hasilnya adalah 1. Nah, sekarang kita sudah menemukan jawabannya ya. Jadi 389 dikurangi 234, hasilnya adalah 155. Nah, jadi jawaban dari soal ini adalah jumlah dari 389 dan 234 adalah 623. Sedangkan selisihnya adalah 155. Nah, seperti itu ya. Di rumah anak-anak juga bisa mencoba dengan cara bersusun panjang ya. Kemudian kita akan melanjutkan ke soal nomor 10, yaitu bentuk perkalian dari 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, bentuk perkaliannya seperti apa? Caranya adalah pertama yang kita tulis adalah ada berapa kali penjumlahan 4. Nah, kita hitung ada 1, 2, 3. Ya, ada 3 kali penjumlahan 4. Sehingga pertama adalah kita tulis 3 ya. Kemudian baru kita tulis dikali dengan angka yang tadi kita jumlahkan, yaitu adalah angka 4 ya. Jadi 3 ini dikali 4 baru hasilnya adalah 12. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan 4 dikali 3 ya teman-teman ya, tapi adalah 3 dikali 4. Jadi penjumlahannya ada berapa, kita tulis terlebih dahulu baru dikali dengan angka yang kita jumlahkan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana jika kita menghadapi soal yang berupa gambar? Ayo. Nah, di sini kita akan berlatih ya. Ibu memiliki beberapa gambar, yaitu ada gambar 3 piring kue ya. Nah, di dalam setiap piring kue ini terdapat berapa kue? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 kue di setiap piring. Nah, bagaimana cara untuk menuliskan bentuk perkaliannya? Yaitu adalah jumlah wadah dikali dengan jumlah benda. Wadahnya adalah piring. Ada berapa piring di sini? Ya, ada 3 piring. Sehingga kita tulis adalah 3 dikali dengan jumlah bendanya. Bendanya tadi ada berapa di setiap piringnya? Ya, ada 6 kue. Sehingga perkaliannya adalah 3 piring dikali dengan 6 kue, atau 3 dikali 6 sama dengan 18. Nah, begitu ya. Jadi bukan 6 dikali 3 ya, tapi adalah 3 dikali 6. Jumlah wadah dikali dengan benda. Nah, baik, jelas. Sekarang kita akan belajar mengerjakan soal nomor 11.
bentuk pembagian dari 70 dikurangi 10 dikurangi 10 dikurangi 10 dikurangi 10 dikurangi 10 adalah, ya, di sini sampai menghasilkan nilai 0 ada 7 kali pengurangan 10. Nah, sehingga bagaimana kita tulis bentuk pembagiannya? Karena terdapat 7 kali pengurangan sampai mendapatkan hasil 0, maka bentuk pembagiannya adalah 70 dibagi 10 sama dengan 7. Nah, seperti itu ya. Jelas ya teman-teman? Baiklah, berikutnya kita akan mengerjakan soal nomor berapa? Ya, kita akan mengerjakan soal nomor 13 ya. Pecahan uang yang lebih besar dari Rp2.000 adalah A. Rp1.000, B. Rp2.000 atau C. Rp5.000 ya. Kita akan melihat masing-masing dari nilai uang itu ya. Yang pertama adalah Rp1.000. Ternyata Rp1.000 ini nilainya lebih kecil dari Rp2.000. Kita lihat dari angka paling depan, yaitu angka ribuannya, di mana 1 itu lebih kecil dari 2. Nah, berikutnya adalah uang Rp2.000. Ternyata nilainya sama-sama Rp2.000 ya. Dilihat dari angka paling depan, yaitu 2 sama dengan 2. Nah, baru selanjutnya nilai Rp5.000 yang ternyata lebih besar dari Rp2.000. Kenapa? Ya, kita lihat dari angka paling depan, yaitu 5 dan 2, di mana 5 itu lebih besar daripada 2. Nah, jadi dengan perbandingan ini kita bisa menjawab soal ini, bahwa pecahan uang yang lebih besar dari Rp2.000 adalah Rp5.000. Nah, anak-anak, cara membandingkan dari uang ini sama dengan cara saat kita membandingkan bilangan ya, dimana kita melihat dari bilangan yang paling pertama atau angka yang ada paling awal. Nah, jika nilainya lebih besar berarti itu angka yang lebih mahal, seperti itu ya. Nah, berikutnya kita akan membahas soal nomor 15. Ini tentang bangun datar ya. Manakah bangun datar yang memiliki 3 sisi? Ayo, masih ingat kan bagaimana cara menentukan jumlah sisi sebuah bangun datar? Nah, segitiga ini ada berapa sisi? 1, 2, 3. Ada 3 sisi. Lingkaran ada berapa sisi? Ada 1 sisi. Sedangkan persegi ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi jawabannya adalah segitiga. Ya, segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi. Nah, jadi perlu diingat sisi adalah batas dari sebuah bangun datar. Nah, berikutnya kita akan membahas soal nomor 18. Masih tentang bangun datar, sekarang kita akan melengkapi pola dari barisan bangun datar. Di sini ada beberapa bangun datar yang membentuk pola barisan ya, yaitu segitiga, persegi, kemudian persegi panjang, dan segitiga. Nah, berikutnya kira-kira bangun datar apa ya untuk melengkapi pola barisan ini? Nah, caranya adalah kita harus menentukan dari pola barisan bangun datar ini apa ya? Nah, jika kita perhatikan, pola barisan bangun datar ini tersusun dari bangun datar segitiga, persegi, kemudian persegi panjang. Kemudian diulang lagi segitiga, persegi, dan persegi panjang, dan begitu seterusnya. Nah, sekarang kita bisa menjawab soal ini ya. Setelah segitiga, jadi bangun datar apa hayo? Ya benar, bangun datar persegi. Anak-anak, kemarin saat kita belajar tentang bangun datar dan bangun ruang, masih ada yang sering tertukar saat menjawab ya, antara bangun datar dan bangun ruang. Ayo, masih ingat kan bedanya bangun datar dan bangun ruang? Perbedaannya adalah jika bangun datar adalah bangun 2 dimensi yang tersusun dari panjang dan lebar. Sedangkan bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi atau volume ya. Jadi ada isinya seperti itu. Contoh, jika bangun datar persegi, maka bangun ruangnya adalah kubus. Terlihat ya bedanya ya. Kubus terdapat volume atau isinya, sedangkan persegi tidak. Jika bangun datar persegi panjang, maka bangun ruang adalah balok.
Dan jika bangun datar lingkaran, bangun ruangnya adalah bola ya. Terlihat ya perbedaannya. Bangun datar tidak memiliki isi atau volume, sedangkan bangun ruang memiliki ruangan atau isi atau juga disebut volume. Seperti itu, jelas ya teman-teman ya. Baiklah, kalau sudah jelas, sampai di sini pelajaran tematik kita hari ini. Sebentar lagi akan ada ujian akhir semester 1. Semoga dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, baik, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.